maunya sehat-sehat aja lah. Sehat-sehat. Cepat ketemu. Tapi biasanya kayak gitu tuh cepatnya itu. Warga desa Sinunukan, Mandailing Natal, Sumatera Utara dibuat heboh pasca peristiwa perampokan yang dialami Mulyadi, seorang agen pulsa sebuah perusahaan provider. Awalnya Mulyadi mengaku telah dirampok oleh sejumlah orang yang membawa senjata tajam hingga uang hasil penjualan pulsa yang akan disetor raib dibawa pelaku. Tidak itu saja, untuk meyakinkan warga, Mulyadi juga mengaku telah ditusuk dengan pisau di bagian kaki dan tangan. Namun setelah diusut polisi, ternyata peristiwa perampokan tersebut hanya akal-akalan Mulyadi, si agen pulsa. Tujuannya agar Mulyadi tak jadi menyetorkan uang hasil penjualan pulsa kepada pihak perusahaan provider sebesar 60 juta rupiah dan uangnya untuk membayar hutang pribadi. Peristiwa tersebut dikategorikan direkayasa oleh si korban karena terlilit utang, sehingga uang yang tadi dicuri itu untuk mengelabui, kemudian untuk membayar hutang. Usai akal-akalannya ketahuan, kini Mulyadi si agen pulsa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Karena apa? Sekarang HP itu bisa melatih. Iya. Pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa di Kampung Pekopen Bulak, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini ternyata beraksi dengan istrinya dengan berpura-pura mencari barang bekas. Aksinya terbongkar setelah warga mendapati kunci kotak sepeda motor korban sudah rusak. Korban pun langsung berteriak hingga pelaku akhirnya dihakimi massa. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Tambun Selatan. Berapa orang? Tadi yang datang sini itu 1 orang, namanya ternyata ada istrinya minum di kafe depan, di kafe samping Indomaret yang udah tutup itu, kafe depan. Oh, berarti suami istri ya? Iya, suami istri. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin untuk mencegah aksi pencurian sepeda motor yang kerap terjadi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim melaporkan. Kamera pengawas merekam seorang pria yang mencuri sepeda motor di sebuah minimarket di Jalan Poros Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Awalnya tak ada yang mencurigakan, pria yang disangkakan sebagai pelanggan oleh petugas minimarket. Namun setelah keluar dari toilet, pelaku kemudian mengarah ke arah parkir sambil memantau kondisi karyawan minimarket yang tengah sibuk bekerja. Hanya hitungan detik, pelaku dengan mudah membawa kabur sepeda motor korban setelah mengetahui kunci kontak lupa dicabut oleh pemiliknya yang tengah terburu-buru hendak absen elektronik. Aksi pencurian ini baru diketahui ketika korban hendak memindahkan sepeda motornya, namun menyadari kendaraannya telah hilang. Kemudian memeriksa rekaman CCTV dan melihat seorang menggasak sepeda motor korban. Itu masuk pagi, ya terus mungkin apakah sudah hampir terlambat, buru-buru absen, akhirnya kuncinya ketinggalan. Sudah absen, entah dari WC, pas keluar, hilang motornya. Dengan modus pelaku mengambil sepeda motor tersebut yang dimana dalam sepeda motor tersebut tertinggal kunci kontaknya. Sekarang kami lakukan proses penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku, dokumen dan CCTV untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Korban melapor ke polisi dengan membawa bukti rekaman CCTV dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang diduga oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro berinisial DA diamankan oleh warga setelah mencuri uang kotak amal di pasar tradisional Kota Bojonegoro. Sebelum dihakimi oleh warga hingga babak belur, korban sempat diinterogasi terlebih dahulu dan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian kotak amal di musola pada Minggu malam.
Sebelum mencuri kotak amal di musola, pelaku sempat mencuri uang di kotak toilet dan di lapak milik pedagang. Ketua Paguyuban Pasar Tradisional Kota Bojonegoro, Haji Wasito mengatakan dalam 6 bulan terakhir sudah 5 kali peristiwa pencurian kotak amal terjadi. Menurutnya, terduga pelaku melancarkan aksinya Minggu malam seusai Isya dengan cara meloncat dari selatan pagar pasar. 6 bulan ini 5 kali. 5 kali kejadian. Iya, kejadian. Kemudian setelah itu warungnya Mbak Jami itu kotak amal kecil untuk kan ada kacanya itu. Ya, kemudian apa ini negara ini LPG itu baru belum 10 hari kemudian ke ini. Usai ditangkap warga, pelaku diserahkan ke polisi di Polsek Kota Bojonegoro untuk proses lebih lanjut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Seorang calon pembeli BBM di SPBU emosi dan menganiaya warga dengan sebilah besi. Warga yang sedang antri BBM langsung melerai kericuhan itu. Peristiwa ini terjadi di Desa Pecoro, Kecamatan Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Diduga pelaku kesal karena antreannya diserobot calon pembeli lain. Selain kericuhan, panjangnya antrean pembeli BBM juga membuat salah seorang warga pingsan. Diduga ia kelelahan hingga harus dievakuasi agar segera mendapat pertolongan medis. Antrean panjang mobil BBM terjadi di berbagai titik di Jember, diduga karena lambatnya pengiriman BBM. Tak jarang antrean mengular hingga beberapa kilometer. Antriannya masih sampai lampu merah. Ini sampai berapa kilo ini antriannya? Ini sekitar 1 kilo. 1 kiloan ya. Pak, harapannya Bapak sendiri gimana sih Pak? Pertamina barangkali. Mudah-mudahan cepat normal lah pengiriman lancar. Warga pun berharap pasokan BBM dari Pertamina kembali lancar agar mereka tak harus mengantri saat membeli BBM di SPBU. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Seorang kurir paket terlibat cekcok dengan seorang pemuda yang merupakan penerima paket di pinggir jalan Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Cekcok tersebut diduga dipicu kesalahpahaman saat komunikasi melalui pesan singkat di ponsel saat kurir mengonfirmasi pengiriman paket. Warga di sekitar lokasi kejadian langsung melerai keributan yang hampir berujung baku hantam tersebut. Kurir yang diketahui berinisial Y, 24 tahun, saat itu tengah mengantar paket COD senilai Rp85.000 kepada terlapor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka gores di bagian leher akibat diduga dicakar oleh terlapor. Meski sempat diamankan oleh ketua RT setempat, korban memilih untuk melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Dander. Terjadi percekcokan di dalam WA karena untuk pertemuannya tidak ke rumah, namun pertemuannya di depan lapangan. Akhirnya cekcok berlanjut dengan tempelengan dan cakaran itu. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan mengharapkan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan.